Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Radya Adi Anggara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kuis saya pada bagian fasi dan data mining. Langsung saja pada bagian fasi yang pertama. Di sini kita mempunyai kasus tingkat stres dan risiko cedera berdasarkan motivasi dan pelatih ya. Di sini kita sudah mempunyai fungsi keanggotaannya untuk pelatih, kemudian motivasi dan tingkat. Jadi langsung saja ke fasinya. Di sini saya sudah membuat fasi untuk nomor 2 ya. Ada pelatih, motivasi dan tingkat. Untuk ini untuk bagian pelatih sesuai dengan apa yang dituliskan di sini ya. Untuk buruk itu nilainya kurang dari 40, kemudian cukup itu antara 20 sampai 60, dan baik itu untuk lebih dari 40. Kemudian pada motivasi nilainya untuk buruk itu kurang dari 60, kemudian yang cukup itu 50 sampai 70, dan yang baik 60 ke atas. Kemudian untuk outputnya dibagi menjadi tinggi, sedang dan rendah. Nah, di sini untuk tinggi itu kurang dari 60, untuk sedang itu antaranya 50 sampai 70, dan untuk rendah itu lebih dari 60. Di sini juga sudah ada rule-nya, tinggal kita masukkan ke sini ya. Nah, ini untuk rule-nya ada 9. Oke, mungkin kita langsung coba saja pada GUI-nya. Untuk bagian GUI, di sini kita menyebutkan nilai dari pelatih dan motivasi. Nanti kita klik pada tingkat dan akan keluar hasilnya. Mungkin bisa kita coba dulu untuk yang tinggi ya. Yang tinggi tadi kan lebih dari 6, sekitar 80-an lah ya. 80 dan 80. Nah, di sini kita memperoleh hasil 82, sekian. Ini ya sesuai ya dengan apa namanya logikanya. Kita lihat di surface. Ya, ini sesuai ya. Nilainya lebih dari 70 ke atas lah. Oke. Kemudian kita lihat pada bagian source code-nya. Di situ tadi kan ada tombol apa tadi? Tingkat ya. Nah, di tingkat ini kita memanggil file fasi yang telah dibuat tadi ya. Kemudian kita masukkan ke variabel dan kita eval list sini untuk melakukan interferensi. Kemudian kita outputkan pada bagian ini static text. Oh iya, untuk edit data, yaitu yang untuk menginput, kita masukkan pada juga. Jadi yang kita input tadi dimasukkan ke variabel ya. Untuk yang pelatih kita masukkan ke pelatih, kemudian datanya tipe datanya kita ubah jadi kode. Yang motivasi juga ya, sama motivasi. Nah, ini sama ya. Kemudian yang untuk tombol reset itu cuma untuk menghapus saja. Oke, itu untuk yang fasi. Kemudian kita lanjut ke bagian mining. Oke. Saya close dulu. Untuk mining, saya mengambil data dari websitenya medium.com buatannya Nabila Wuri ini. Untuk datanya, filenya lebih lengkapnya nanti akan saya berikan linknya pada deskripsi video saya. Di sini itu kasusnya itu menentukan probabilitas atau kemungkinan dari keberhasilan
dari krioterapi. Jadi nanti itu kita mempunyai data-data itu kita inputkan, kemudian dari data ini kita peroleh hasilnya apakah nanti itu berhasil atau tidak terapinya. Nah, di sini ada 6 variabel yang diinputkan. Tadi ada jenis kelamin, umur, time, jumlah word atau jumlah kutil, kemudian tipenya dan area. Di sini ada 90 data. Langsung saja ya ke bagian GUI-nya. Nah, di sini kita inputkan nilai-nilai dari variabel yang akan kita uji, data sampelnya dari umur dan sekian ini sampai k-nya juga, data angka yang akan kita gunakan. Misalnya kita ambil contoh saja ya untuk yang berhasil dan gagal ya. Jadi yang nomor 1 dan 2 ini kita hasil data dulu. Yang Z1 kita ambil data yang nomor 2 dulu ya, 7 5 1 9 6, k-nya 2 saja. Sukses ya, sesuai dengan ini yang ada di kolom ke-7 ini. Dan kita coba untuk yang gagal, reset dulu. 1 35 12 5 1 gagal sesuai dengan data yang dicantumkan ya. Oke, itu untuk GUI-nya. Sekarang kita bahas untuk source code-nya. Untuk bagian awal tadi yang show data ya, untuk menampilkan tabel. Tabel. Nah, ini. Tabel ini tadi kita munculkan setelah klik ini ya, show data ini. Ini kita callback, kemudian awalnya saya ini dulu memanggil file CSV-nya dulu, krioterapi, yaitu ini ya. Kemudian kita outputkan pada tabel, ini tag-nya ya. Kemudian karena ini hanya ingin menampilkan kolom 1 sampai 6, saya beri variabel ini untuk mendetek ibaratnya batas lah, intinya biar yang ketampilan itu cuma kolom 1 sampai 6. Kemudian lanjut pada bagian classify. Nah, ini ada variabel-variabel. Ini tuh dari yang kita inputkan di sini, itu nanti kita masukkan ke variabel ini, terus tipe datanya kita ubah menjadi double. Nah, ini setelah kita mendapatkan data dari yang kita inputkan di GUI tadi, kita masukkan di sampel ya, kita buat menjadi sebuah matrik. Kemudian kita membuat data training, diambil dari file CSV-nya untuk kolom 1 sampai 6. Kemudian untuk grupnya, yaitu untuk hasil atau klasifikasinya, itu pada kolom ke-7. Kita beri variabel dengan nama group. Kemudian setelah kita buat ini, kita klasifikasi menggunakan feed KNN, kita masukkan training, group, num neighbor, kemudian nilai K yang kita inputkan. Kemudian ini kelas, kita klasifikasi lagi, dipredik dari kelas ini, dan sampel yang telah kita peroleh. Nah, hasilnya nanti kita outputkan pada result ini ya, pada bagian yang field ini. Oke, itu untuk yang hasilnya. Oh iya, untuk yang tombol reset itu sederhana ya, cuma set handle, kemudian variabel tadi yang kita buat set, egg, time dan sebagainya, ini kita beri variabel kosong. Itu nanti akan ke reset sendiri seperti ini. Nah, kemudian untuk yang hide data ini gunanya untuk menyembunyikan data ya. Nah, seperti ini. Itu ada di hide mana ya? Nah, ini kita menggunakan off. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai mining dan juga fuzzy yang tadi di awal ya.
Itu kuis saya pada minggu ini. Oke, mungkin sekian dari saya pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya.